warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah online Media Ansor Prambon rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat di tahun 2022 ini. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kajian online Media Ansor Prambon. Tema-tema puasa memang sudah usang, tapi tidak akan pernah gersang untuk dibahas. Tiap tahun kita menemui bulan puasa sampai saat ini, tapi kajian-kajian bulan Ramadan dan tema-tema khususnya puasa tidak akan pernah lepas dari khazanah keilmuan kita semuanya. Karena semua aspek dalam kehidupan ini sebenarnya berpuasa. Bahkan semua makhluk di dunia, semua makhluk ciptaan Tuhan itu berpuasa. Hewan pun berpuasa. Terutama manusia pun juga berpuasa. Contoh misalkan ikan arwana yang sedang membuahkan telur dan menetaskan telurnya, kemudian sudah menetas, sang induk arwana akan menaruh anak-anaknya dalam mulutnya, dan ia akan berpuasa selama berminggu-minggu untuk menjaga supaya anaknya itu tetap hidup di dalam mulutnya, dan pada kemudian hari ia akan melepaskan dengan membuka mulutnya. Arwana pun berpuasa. Kemudian kupu-kupu sebelum menjadi kupu-kupu, ketika menjadi ulat dan dia menjadi kepompong, dia akan berpuasa. Kemudian belalang juga berpuasa, ular juga berpuasa. Hampir semua makhluk hidup di dunia ini melakukan puasa. Nah, sebenarnya esensi puasa itu seperti apa? Perintah puasa itu digunakan dan ditujukan untuk siapa? Manusia itu sendiri sebelum syariat Islam diturunkan, semua agama pun juga menunaikan puasa. Nah, coba kita lihat dalam sejarahnya, Yahudi pun juga melakukan puasa. Nama puasa dari umat Yahudi itu adalah Yom Kippur. Kemudian umat Nasrani juga melakukan puasa. Terlebihnya di Katolik itu ada puasa Prapaskah selama 40 hari. Kemudian di Hindu juga ada namanya puasa Upawasa namanya. Kalau di Buddha namanya Uposatha. Nah, karena kita masyarakat Jawa yang awal agamanya adalah Hindu dan Buddha, sebagaimana tadi Hindu menyebutkan bahwa puasa itu di sana dinamakan Upawasa. Kemudian dalam dialek Jawa, karena Jawa itu bahasanya itu ada akulturasi bahasa, sehingga dialek dari Upawasa dipermudah dinamakan namanya Poso. Kemudian dalam filosofis Jawa, poso itu diartikan sebagai topone roso, atau bertapanya sebuah rasa. Nah, berbeda antara pemaknaan puasanya orang Islam dengan puasanya Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Ini bukan masalah mencari siapa yang benar dalam memaknai puasa, tapi inilah khazanahnya manusia. Ini kekayaannya manusia, bahwa kita tidak melihat mana yang benar, tapi mana yang baik untuk diri kita. Kalau di Hindu, upawasa itu diartikan sebagai menjauhkan diri. Menjauhkan diri dari apa? Tentu menjauhkan diri dari nafsu. Kemudian di Islam, puasa itu dari bahasa Arab yang namanya asyam. Asyam artinya menahan diri. Ini sudah berbeda. Dua hal ini sudah berbeda, antara menjauhkan diri dari nafsu dan menahan diri dari nafsu. Nah, coba kita lihat satu-satu. Menjauhkan diri dari nafsu.
pada dasarnya manusia itu sendiri tidak akan pernah jauh dari nafsu, karena nafsu ada dalam diri kita masing-masing, bukan dari sesuatu yang di luar kemudian masuk ke dalam, tapi nafsu itu sudah ada dalam diri kita sejak manusia itu diciptakan. Oleh karenanya pemaknaan puasa dalam Islam itu bukan menjauhkan diri, tapi hanya menahan, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Setelah terbenamnya matahari, kita bisa melakukan hal-hal yang dilarang ketika puasa. Tentu nafsu manusia ada 3 terutama yang kita tahan, yakni nafsu makan, minum, dan hasrat seksual. Mau kebutuhan apapun, landasan nafsu ada dalam 3 hal itu tadi, yakni makan, minum, dan hasrat seksual. Nah, kalau kita menjauhkan diri dari makan, minum, dan hasrat seksual, tentu kita tidak akan pernah jauh dari itu. Karena itu sudah kebutuhan manusia, itu sudah fitrah manusia. Mau bagaimanapun, untuk hidup kita butuh 3 hal itu. Itu sumber dari kehidupan dan kebahagiaan manusia. Makanya ketika puasa kita hanya menahannya, tidak sampai jauh daripada itu. Nah, kalau kita melihat sebenarnya siapa yang membutuhkan puasa? Nah, ini ada yang unik dalam perintah puasa di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya menukil dalam yang disampaikan oleh Profesor Quraish Shihab dalam tafsirnya, itu mengatakan bahwa ada yang unik dalam perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini tidak menggunakan kata ya ayyuhal mu'minun, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhal mu'minun, wahai orang yang mukmin. Karena orang yang definisi beriman dan mukmin itu berbeda. Kalau mukmin dalam arti ini bahwa orang yang mempunyai iman secara kuat. Nah, kalau ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman meskipun hanya punya sekecil iman, itu sudah dikatakan beriman. Nah, kemudian dalam lanjutan ayatnya, ini ada yang unik lagi. Kutiba alaikumusya, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kata diwajibkan ini berbeda dengan mewajibkan. Allah dalam firman-Nya tidak menggunakan saya mewajibkan kamu untuk berpuasa, tapi diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Ini berbeda hal. Kalau diwajibkan tidak disebutkan siapa yang memerintahkan, tapi kalau saya mewajibkan, berarti Allah sedang mewajibkan umat manusia untuk berpuasa. Karena apa? Karena seandainya jika bukan Allah yang mewajibkan, manusia yang tahu fadilah puasa, dia akan mewajibkan puasa itu sendiri untuk dirinya tanpa disuruh siapapun. Karena fadilah puasa akan kembali pada manusia itu sendiri, bukan pada Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan puasanya manusia, tapi puasa itulah kebutuhannya manusia. Nah, coba kita lihat dari awal tadi, semua makhluk hidup itu berpuasa, hewan, tanaman, semuanya berpuasa. Terlebih manusia, baik Islam ataupun tidak, semuanya berpuasa. Nah, inilah yang khazanah kita, yang bahwa syariat Islam itu ditujukan bukan hanya sekedar menuntun umat Islam menjadi ke jalan yang benar, tapi syariat Islam itu menuntun manusia untuk kembali kepada fitrahnya. Nah, coba kita muhasabah diri pada puasa kali ini. Sebenarnya apa yang kita butuhkan saat ini? Apakah kita benar-benar butuh untuk berpuasa atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Tentu ini 2 hal yang berbeda. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama berbenah diri, kita memperbaiki diri di puasa kali ini. Semoga puasa kita bermanfaat selama 30 hari. Dan amalan-amalan yang sunnah mari kita tunaikan, kita jalankan. Terutama untuk yang wajib kita tunaikan secara maksimal. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.